Baik, untuk agenda hari ini, kita akan membicarakan mengenai secret sharing scheme, skema berbagi rahasia. Jadi kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai implementasi dari kriptografi untuk digital signature. Jadi apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang digital signature itu adalah suatu tinjauan matematis dari digital signature tadi. Jadi kenapa suatu tanda tangan digital itu hanya bisa berlaku untuk satu dokumen. Jadi tanda tangan digital itu berbeda dengan tanda tangan yang didigitalkan. Ya. Kalau tanda tangan yang didigitalkan ya cukup tanda tangan di-scan ya, lalu ditempelkan. Nah, itu satu tangan mungkin bisa untuk berbagai macam dokumen. Tapi yang itu rentan dengan pemalsuan sehingga kriptografi itu diimplementasikan untuk tanda tangan digital sehingga satu tanda tangan digital hanya confirm, hanya valid untuk satu dokumen ya. Jadi walaupun filenya namanya sama, tetapi kalau misalkan ada perubahan misalnya spasi saja, maka sudah itu dianggap sebagai dokumen lain sehingga tidak valid lagi tanda tangannya. Jadi dan pertemuan yang lalu kita gunakan untuk membahas, untuk meninjau itu, menganalisis secara matematis. Ya. Jadi mengapa satu tanda tangan digital hanya berlaku untuk satu dokumen? Itu karena pola algoritma yang kita gunakan di dalam rangka kita membubuhkan tanda tangan pada sebuah dokumen. Ya. Jadi misalkan dokumennya M, tanda tangannya D, maka untuk membubuhkan tanda tangan M pangkat D. Ya, M pangkat D sama dengan Y, maka akan berbeda dengan hasilnya kalau M1 pangkat D. Ya, jelas akan berbeda. Sehingga hasilan yang didapatkan itu akan tidak valid lagi kalau misalkan dikembalikan untuk menghasilkan M1. Begitu saudara, untuk yang hari ini kita akan bahas implementasi lain dari kriptografi, yakni untuk skema berbagi rahasia. Jadi secret sharing scheme. Nah, apa yang melandasi dan bagaimana preliminarinya, ya? Pada suatu organisasi, ya, biasanya dalam suatu organisasi itu ada pengurusnya ya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, kalau misalkan organisasi itu tadi punya rekening, biasanya rekeningnya hanya satu rekening, dan misalkan pencairan dana atau pembukaan atau perubahan pada rekening tadi akan bisa diakomodasi oleh pihak bank kalau misalkan yang mengajukan, yang menyetujui perubahan atau pencairan dana itu misalkan ada beberapa pihak dari pengurus. Katakanlah misalkan 5 pengurus ya, jadi ada ketua, ada sekretaris, bendahara, kemudian ada 2 orang seksi tertentu ya. Misalkan ada 5 orang lah, jadi itu. Nah, nggak bisa misalkan untuk pencairan dana ke bank itu form pengajuannya hanya ditandatangani oleh 1 orang saja. Jadi katakanlah misalkan organisasi tadi punya aturan suatu perubahan yang terjadi pada rekening atau pencairan dana itu baru bisa disetujui, bisa diakomodasi kalau minimal 3 pengurus itu setuju. Artinya dalam form secara manual itu ada 3 tanda tangan dari 3 pengurus sehingga pihak bank akan mengakomodasi ya permintaan itu. Tetapi dengan cara seperti itu maka ya bisa jadi ya satu orang misalkan mau memalsukan tanda tangan 2 temannya, ya bisa jadi. Ya, jadi dia karena kelihayannya untuk meniru tanda tangan maka tanda tangan temannya juga dipalsukan. Nah itu kalau misalkan dicocokkan ya dengan rekaman yang ada di bank, maka ini sudah tanda tangannya sama, maka berarti sudah ada 3 orang yang menyetujui untuk pencairan dana maka tidak dicairkan.
Ini satu resikonya. Jadi ada penyalahgunaan wewenang. Gitu ya. Nah, maka hal ini perlu diatur secara digital, ya. Secara digital artinya bahwa oke lah kalau misalkan secara manual, secara print out, seseorang bisa memalsukan tanda tangan itu ya. Maka kemudian secara digital bagaimana supaya ini lebih secure, lebih aman. Jadi artinya kalau ada 3 orang yang menyetujui suatu perubahan, maka betul-betul 3 orang tadi menyetujui. Artinya apa? Sudah tidak perlu pakai tanda tangan yang manual tadi, tapi dengan menggunakan PIN. Artinya setiap pengurus itu punya PIN masing-masing. Ini asumsinya itu harus satu pengurus dengan pengurus yang lain itu saling merahasiakan PIN masing-masing, tidak boleh ada diberitahukan suatu PIN kepada orang lain. Ya, ini sehingga dengan demikian dalam skenario itu maka sebuah permohonan atau pengajuan pencairan dana atau pengajuan perubahan itu akan disetujui atau diakomodasi oleh pihak bank kalau misalkan ada 3 buah PIN yang valid yang dimasukkan. Tentu saja misalkan orang pertama masukkan PIN-nya, orang kedua lalu masukkan PIN-nya, kemudian orang ketiga masukkan PIN-nya. Itu kalau 3 PIN tadi sudah valid maka proposal yang diajukan untuk pencairan atau untuk perubahan data itu bisa dilakukan. Ini. Nah, itu yang terjadi. Ya, sementara untuk akun itu hanya ada satu akun ya. Jadi satu rekening. Berarti hanya ada satu PIN PIN umum. Ya, jadi ada satu PIN umum yang ada dalam akun tadi, hanya kemudian PIN tadi lalu disebarkan. Ya, nih. Kita akan gambarkan konsep tadi. Ya, jadi misalkan sebuah saya hapus dulu. Ya, jadi sebuah organisasi itu punya satu rekening, ya, jadi ada satu rekening umum, ya, seperti itu. Kemudian rekening tadi ada satu kata kunci atau ada suatu password atau ada secret yang digunakan. Jadi kunci dekripsi yang bisa digunakan untuk membuka rekening tadi. Misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan dalam organisasi tadi ada 5 orang ya tadi 5 pengurus, ya 5 pengurus, dan kemudian setiap pengurus itu diberi pecahan PIN-nya, ya pecahan satu PIN. Ya. Nah, kemudian untuk bisa mencairkan atau merubah data dalam akun tadi untuk bisa diakomodasi minimal harus ada 3 pengurus yang setuju, maka ini kemudian disebut sebagai secret sharing, yaitu dengan threshold-nya adalah 35. Jadi artinya S ini jadi secret, ya, jadi kata kunci atau PIN yang utama, ya PIN utamanya ini tidak boleh diketahui oleh siapapun, ya. Jadi PIN utama ini adalah bentukan atau konstruksi dari sistem secara random, ya, secara random. Kemudian oleh sistem S ini akan dipecah, ya, menjadi 5. Pecah menjadi 5, menjadi pecahan, misalkan ini S1, ini S2, ini pecahan S3, ini S4, lalu S5. Kemudian kalau misalkan jadi masing-masing ini setiap person, setiap pengurus ini hanya tahu pecahan ini. Ya, orang pertama hanya tahu S1, orang kedua hanya tahu S2, orang ketiga hanya tahu S3 dan seterusnya. Nah, pada saat misalkan mau ada pencairan dana, ya, pengajuan pencairan dana pada rekening atau ada perubahan data pada rekening, ya maka minimal 3
orang harus setuju, ya 3 orang harus setuju ini. Sehingga artinya apa? Artinya secret ini baru bisa direkonstruksi kalau misalkan minimal ada 3 sharing yang dikombinasikan, yang dielaborasikan. Misalkan yang sepakat, misalkan yang setuju, misalkan untuk ada perubahan, untuk ada pencairan dana, misalkan orang kedua, orang keempat, orang kelima, ya. Sehingga sharing kedua, sharing keempat, sharing kelima ini harus dimasukkan, ya. Jadi pin orang kedua, pin orang keempat, pin orang kelima itu harus dimasukkan, sehingga kalau misalkan sudah valid, maka hasil rekonstruksi kolaborasi mereka akan bisa berhasil merekonstruksi kembali S. Dan S inilah yang kemudian digunakan untuk membuka rekening tadi, jadi membuka akun. Jadi seperti itu, ini yang disebut sebagai berbagi rahasia. Ya. Jadi tidak ada orang tahu ya S itu yang bagaimana, tetapi oleh sistem S itu kemudian dipecah menjadi 5 pecahan seperti ini. Nah, kemudian untuk bisa merekonstruksi S lagi, untuk bisa diakomodasi untuk membuka akun rekening, maka paling tidak ada 3, ya. Jadi ada 3 yang memasukkan, ya. Jadi bebas. Jadi 3 itu siapa saja, yang penting minimal ada 3 valid, maka S akan berhasil direkonstruksi kembali. Ada juga kalau misalkan ada juga yang dalam suatu organisasi mensyaratkan ya tidak hanya 3, tapi kelima-limanya harus setuju semua kalau misalkan mau membuka atau merubah data atau mencairkan dana. Ya, berarti kemudian itu yang disebut secret sharing scheme dengan threshold-nya 55. Ya. Jadi S-nya itu di 5. S1, S2, S3, S4, S5, ya. Nah, untuk selanjutnya kalau misalkan mau ada perubahan, maka untuk bisa merekonstruksi S dan kemudian membuka akun, maka kelima-limanya juga harus dikolaborasi. Jadi seperti itu, sehingga tergantung ya threshold yang diambil itu tergantung dari kesepakatan atau aturan yang ada pada organisasi tadi. Ya, tetapi umumnya seperti ini. Jadi bahwa minimal ya, persyaratan akun atau sharing yang harus dikolaborasikan itu tidak sampai 5. Ya. Ini. Oke, jadi itu ya. Jadi gambaran ya. Jadi bagaimana memecah, kemudian bagaimana merekonstruksi, itu nanti kita akan lihat di dalam materi. Memecahnya itu dengan menggunakan polinom, kemudian untuk merekonstruksi nanti dengan menggunakan interpolasi Lagrange. Jadi yang penting kita tahu ini adalah gambaran konsep dari secret sharing scheme dan apa tujuannya. Ya, jadi itu tadi kita sudah ilustrasikan gambarannya. Jadi kita stop dulu di sini. Oke, itu tadi mengenai konteks dari secret sharing scheme, konsepnya, ya, supaya Anda tahu lebih dulu apa yang mendasari, latar belakang yang mendasari konsep ini ya dimunculkan ya sebagai implementasi dari kriptografi. Ya, tadi jelas bahwa secret sharing itu dimasukkan sebagai sebuah metode untuk berbagi rahasia kepada sekelompok partisipan dalam suatu kumpulan, organisasi atau apapun itu ya, yang masing-masing nanti akan diberikan share pada hari secret tadi, ya, yang di mana secret utama atau kunci utamanya itu baru bisa direkonstruksi kalau misalkan sejumlah share itu tadi dikombinasikan. Jadi sehingga share secara tunggal itu tidak berlaku. Jadi harapannya nanti ini bisa mencegah adanya ya, dominasi tunggal, misalkan jadi artinya
akun dari organisasi tadi tidak hanya dipegang oleh si ketua saja, gitu ya. Sehingga ada perubahan atau pencairan dana itu apa kata ketua ini, nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada partisipasi dari pengurus yang lain untuk melakukan persetujuan atau melakukan perubahan pada rekeningnya, ini sehingga ada kontrol di sana. Jadi untuk menghilangkan kontrol tunggal tadi ya. Jadi artinya kalau misalkan hanya ketuanya saja yang berhak, maka ya sudah akhirnya organisasi itu tadi milik ketua. Ini jadi bahkan dengan demikian misalkan kalau ada share tadi, pemilik share individu itu tidak bisa merubah atau mengakses data. Ya jelas karena misalkan kalau misalkan threshold-nya 35 tadi, maka ya harus minimal ada 3 yang bisa mengkombinasikan tadi. Jadi kalau hanya satu kunci aja atau satu share saja yang digunakan, itu maka akun tidak bisa dibuka, ya, sehingga datanya pun tidak bisa diakses. Jadi ini yang tadi kita sebutkan. Jadi skema adalah threshold KN itu adalah secret atau rahasia tadi dibagi kepada N partisipan, ya. Kemudian untuk bisa merekonstruksi kembali itu minimal harus ada K, ya. Tapi ada juga yang ini suatu organisasi yang mengharuskan K sama dengan N, berarti harus threshold-nya NN, ya. Jadi threshold-nya semua untuk bisa merekonstruksi secret itu berarti harus semua share itu harus dikombinasikan. Nah, bagaimana cara untuk memecah secret tadi itu dengan menggunakan pendekatan Samir, ya, dengan menggunakan pendekatan Samir yang dimana kalau misalkan threshold-nya adalah K, maka itu nanti akan menggunakan ini polinom, ya, jadi polinom yang berderajat K-1. Ya, ini jadi pecah secret ke dalam beberapa bagian itu dengan menggunakan polinom berderajat K-1, ya, sehingga polinomnya adalah fx A0 plus A1x tambah A2x pangkat 2 sampai dengan K-1x pangkat K-1. Nah, dan secretnya itu diletakkan pada konstanta di sini atau koefisien dari x pangkat 0. Ya, jadi ini konstantanya di sini, tidak ada variabelnya. Ini sehingga secretnya itu akan sama dengan A0 di sini. Kemudian untuk pembagian share-nya, maka share yang ke I itu adalah nilai fungsi kalau X-nya diganti dengan I. Dan ini adalah indeks, ya. Jadi misalkan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nih, jadi SI itu adalah nilai fungsi untuk X sama dengan I. Jadi ini orang pertama, ya. Jadi sehingga X-nya diganti 1 semua. Orang yang kedua, ya, untuk orang yang kedua, ya X-nya diganti 2. Orang yang ketiga, X-nya diganti 3, dan seterusnya. Sehingga representasi setiap share itu adalah ini, ya. Jadi XI itu sama dengan pasangannya adalah FXI sama dengan YI. Itu artinya bahwa orang yang pertama mendapatkan share YI. Ya. Kemudian koefisien dan sebagainya itu S-nya dan N-nya itu harus berada di dalam bilangan modulo prima. Ya. Jadi modulo prima yang dipilih itu adalah lebih besar dari secretnya, lebih besar pula dari N-nya atau banyaknya share yang harus dibuat. Nah, kemudian dalam proses rekonstruksinya menggunakan interpolasi Lagrange. Jadi kalau misalkan tadi ada beberapa, misalkan mereka yang berpartisipasi pada proses rekonstruksi tadi itu lalu digunakan untuk menyusun polinom dengan menggunakan interpolasi Lagrange ini. Jadi YI, ya, jadi sigma YI itu adalah share-nya untuk orang yang ke I, ya, kemudian X dikurangi XJ dibagi dengan XI dikurangi XJ, di mana J-nya itu yang tidak sama dengan I, di mana ya, J-nya bergerak dari 1 sampai dengan K.
Gitu ya, ini. Jadi I-nya tadi juga bergerak dari 1 sampai dengan K, sehingga ini akan terus berkelanjutan. Nah, ini contohnya. Oke, misalkan kita tadi menggunakan contoh, misalkan threshold scheme-nya adalah 35. Jadi artinya secret-nya tadi akan dibagi, di-share, dipecah ke dalam 5 share, kemudian untuk bisa merekonstruksi kembali ini dengan menggunakan minimal 3 share untuk bisa merekonstruksi kembali. Nah, ini misalkan parameter awal yang kita ambil, misalkan N-nya 5. Ya, kemudian K-nya 3, lalu secret-nya adalah 7. Sehingga dengan demikian, karena secret adalah 7, maka dalam polinom tadi, ya, karena K-nya 3, maka nanti kita menggunakan polinom dengan derajat 2. Ya, polinom berderajat 2, sehingga koefisiennya itu adalah A0, A1 sampai dengan A2. Di mana A0 itu adalah sama dengan S, berarti sama dengan secret tadi. Kemudian A1, misalkan kita pilih 3, kemudian A2 kita pilih 5, kemudian dalam modulo P prima, itu misalkan modulanya adalah 11. Sekali lagi, ini adalah merupakan sebuah ilustrasi, ya, ilustrasi untuk kita bisa bersimulasi. Sebenarnya dalam real implementasi, maka jelas ini seperti yang sudah ada yang sebelumnya dalam algoritma sebelumnya, pada protokol-protokol sebelumnya, maka bilangan prima, bilangan-bilangan yang dipilih ini merupakan bilangan yang sangat besar, sehingga tidak mudah untuk orang untuk menyerang ya dengan cara faktorisasi atau cara-cara yang lain. Ya. Jadi ini hanya sebagai simulasi saja, tapi dalam real implementasi, karena nanti sistem, ya, jadi komputer yang akan mengkomputasikan, maka bilangan prima di sini bisa bilangan prima yang sangat besar, gitu ya. Bisa 64 bit atau 128 bit dan seterusnya. Oke, nah sehingga kalau misalkan kita kembali lagi pada ilustrasi ini, maka polinom yang tersusun, ya, jadi polinom yang tersusun itu adalah ini ya A2 tadi untuk X kuadrat, itu adalah 5, kemudian A1 untuk X, ya, di 3, kemudian A0-nya adalah S, sehingga polinomnya adalah 5X kuadrat ditambah dengan 3X ditambah dengan 7 pada modulo 11. Ya, jadi semua komputasi ini nanti akan dilaksanakan dalam modulo 11. Nah, setelah muncul adanya ini polinom, jadi polinom, maka sekarang kita sharing. Nah, kita memerlukan ada 5 share di sini, ya, karena di sini ada 5 ya, partisipan, maka harus ada 5 share di sini, ya, di mana S1 itu adalah nilai fungsi Q jika X-nya diganti dengan 1. Ya, sehingga mendapatkan pada modulo 4 dan modulo 11, maka nilai S1 adalah 4, kemudian nilai S2-nya adalah 0, S3-nya adalah 6, kemudian S5-nya, S4 nilainya adalah 2, kemudian S5-nya adalah 4. Ini. Ya. Oke, jadi ini. Dan perlu dicermati bahwa S, ya, jadi seperti ini S maupun P, di sini adalah merupakan bilangan-bilangan rahasia, sehingga dengan demikian polinom yang terjadi itu adalah polinom yang juga rahasia. Karena apa? Karena di dalam polinom ini akan terkandung secret, ya, yang harusnya disembunyikan. Ini secretnya adalah pada konstanta ini 7 ini, ya. Sehingga ini pun apa yang terjadi di sini juga harus tetap rahasia, sehingga tidak mudah orang kalau misalkan ini sudah karena orang tujuannya adalah melihat ini, jadi mencari 7 tadi, mencari secretnya, gitu ya. Dengan cara bagaimana nanti orang akan mencari misalkan kalau di sini threshold-nya 35, berarti dia harus mencari minimal 3 share, ya, 3 share untuk bisa merekonstruksi kembali secret-nya tadi, ya, sehingga ini polinom ini adalah polinom yang rahasia. Oke, nah sekarang bagaimana proses untuk setelah masing-masing orang person tadi mendapatkan share-nya, ya. Jadi orang pertama mendapatkan 4 sharing-nya, orang kedua 0, orang ketiga 6, orang keempat 2, orang kelima 4, ya. Maka misal
tadi dibutuhkan 3 minimal yang harus rela atau sukarela untuk men-share sharingnya. Misalkan partisipan yang mau men-sharing itu adalah partisipan pertama, kedua, dan kelima. Oke. Berarti nanti sharingnya adalah 4, 0, dan 4. Oke ya. Nah, maka sesuai dengan rumusan pada interpolasi Lagrange tadi, maka PX itu akan sama dengan pertama untuk yang ini 4, sharing pertama itu 4, S1 adalah 4. Ya, kemudian yang di sini ya sebagai pembilang dan penyebut di sini itu yang dilibatkan adalah ini indeksnya ya. Jadi misalkan tadi 4 ya, jadi kemudian X dikurangi 2, X dikurangi 5 dibagi dengan 1 dikurangi 2, 1 dikurangi 5. Jadi ini adalah indeksnya. Ya, 1 dikurangi 2, 1 dikurangi 5. Ya, jadi X dikurangi 2, X dikurangi 5. Itu yang bermain di sini pada suku yang pertama. Kemudian pada suku yang kedua itu kita bergerak ke sini di mana S2-nya itu adalah 0 ya. Jadi X dikurangi 1, X dikurangi 5. Dibagi dengan 2 dikurangi 1 dikalikan 2 dikurangi 5. Ya. Oke, sudah. Maka suku yang ketiga itu adalah secretnya adalah 4. Ya, secretnya adalah 4. Maka di sini akan didapatkan ini X dikurangi 1 dikalikan X dikurangi 2, kemudian dibagi dengan 5 dikurangi 1, dikalikan 5 dikurangi 2. Jadi itu polanya, dan itu pada modulus 11. Oke, setelah ini dikomputasikan, maka terakhir akan didapat sebuah polinom dalam modulus 11, yakni 5x kuadrat tambah 3x tambah dengan 7. Ya, sehingga sudah ketemu di sini konstanta atau koefisien untuk X pangkat 0 itu adalah 7, sehingga S-nya adalah 7. Ya, bisa direkonstruksi kembali ke dalam ini. Jadi dengan 3 share tadi, 4, 0, 4, maka sistem akan berhasil untuk merekonstruksi kembali secretnya. Ya, ini terkait dengan berbagi rahasia tadi, ya, sehingga begitu ini sudah direkonstruksi, maka sudah ini bisa dimasukkan. Tapi ini juga sekaligus bukan ketiga person tadi yang menghitung, ini sudah di sistem. Jadi artinya bahwa masing-masing person tadi hanya menginsertkan, mengentrikan ini, ya. Jadi S1 mengentrikan 4, S5 mengentrikan 4, dan seterusnya. Setelah direkonstruksi ternyata betul valid ya. Jadi ada secretnya sama dengan 7, itu sudah merupakan sudah benar. Jadi ini proses splitting and rekonstruksi ya. Jadi pemecahan secret ya tadi dengan menggunakan polinom, kemudian rekonstruksi dari secret itu dengan menggunakan interpolasi Lagrange. Nah, sehingga bagaimana keamanannya? Ya, jadi bagaimana keamanannya? Nah, tingkat keamanannya tentu saja tadi. Jadi jelas ini adalah sebuah polinom yang secret, ya, harus disembunyikan. Maka untuk bisa mendapatkan secretnya, ya, dengan mengkonstruksi polinom ini, maka orang akan berusaha untuk mendapatkan ini. Ya, share dari masing-masing person. Ya, share dari masing-masing person. Jadi artinya ya kalau misalkan modulunya P-nya itu hanya 11, maka sangat mudah ini membuat sebuah kombinasi atau permutasi di sini ya. Jadi permutasi dari 11 elemen ya. Jadi permutasi dari 11 elemen diambil 5 ya. Jadi di sini permutasinya 4, 0, 6, 2, 4 salah satu. Ya, jadi nanti akan ada banyak 11 faktorial dibagi dengan 11 dikurangi 5 faktorial dikalikan 5 faktorial. Jadi silakan nanti dihitung berapa banyaknya itu dalam matematika diskrit, sehingga kalau itu yang terjadi maka orang harus bermain ini ya. Jadi mencoba keseluruhan dari kemungkinan
permutasi dari 11 tadi, ya, jadi dimunculkan di sini, ya. Nah, tetapi ini juga karena ini dimungkinkan ini ada share yang sama juga, sehingga itu tidak murni permutasi yang berbeda dari 11 tadi. Sehingga dengan demikian, nah, bisa dilihat di sini. Jadi untuk yang S1 itu ada 11 kemungkinan, ya, ada 11 kemungkinan 0 sampai dengan 10. Ini juga ada 11 kemungkinan, ada 11 kemungkinan, ada 11 kemungkinan, ada 11 kemungkinan, sehingga secara keseluruhan ada 11 pangkat 5. Ya. Jadi ada 11 pangkat 5 kemungkinan yang harus dicoba. Itu hanya 11 saja. Tetapi kalau misalkan dia menggunakan computerized, ya, maka untuk mendapatkan 11 pangkat 5 kemungkinan tadi sangat cepat, gitu ya. Maka di dalam real implementasi tentunya modul yang digunakan tidak hanya 11, ya. Jadi bisa bilangan prima yang sangat besar, misalkan sampai jutaan, miliaran atau triliunan, sehingga dengan demikian kemungkinan untuk kombinasi dari share ini akan semakin besar juga ini. Dan tentu ini secara bertahap, secara berkala ini juga akan parameter ini akan diubah, gitu ya. Sehingga kalaupun orang akan mengetahui pada akhirnya akan mengetahui berapa secretnya, ya, dengan mencobakan satu persatu tadi dengan brute force, ya, maka begitu dia berhasil mendapatkan sharing atau mendapatkan secretnya, maka ini sudah nggak berlaku lagi karena parameter itu sudah dirubah lagi. Itu, jadi ini cerita, ya, dari secret sharing scheme itu, ya, dari kacamata matematika. Ya, ini. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana implementasi dari secret sharing scheme tadi? Bilang dimajukan lagi berangkatnya. Jadi tanggal 11 Mesir. Iya. Nah, iya itu dia, Numi, tergantung kapalnya ada di mana. Habis itu pokoknya dari yang Belgia dioper ke Thailand, dioper lagi ke Papua Nugini, Main dioper lagi ke itu. Ikut kapalnya berhenti di mana? Oke, Augusta Farida. Augusta Farida. Ya, mohon di mute ya. Mati 50% connected. Oh, berarti mati ke. Iya, jadi masuk di, kan kalau suaranya di sini kan nggak muncul. Oke, apakah suara saya masih bisa diikuti? Baik, itu tadi. Jadi salah satu implementasinya jelas bahwa secret sharing scheme ini untuk untuk mengakomodasi kalau misalkan ada satu organisasi itu punya satu rekening, kemudian untuk bisa mencairkan dana itu harus kesepakatan dari ada persetujuan dari beberapa pengurus, ya, tidak hanya satu orang saja. Ini salah satunya itu. Nah, sekarang bagaimana pengembangannya? Pengembangannya kita bisa melakukan ini dengan menggunakan apa yang diistilahkan dengan Oblivious Content Distribution, OCD. Nah, Oblivious Content Distribution ini dikembangkan dari satu konsep dalam kriptografi yang disebut sebagai Oblivious Transfer. Oke, kita ilustrasikan sebentar. Dalam Oblivious Transfer, ini seperti ini. Jadi kalau misalkan ada
orang berkirim pesan ya dari A ke B ya. Nah, A mengirimkan 2 pesan pada B. Misalkan seperti ini. Tetapi di antara 2 pesan tadi hanya bisa 1 pesan yang bisa diakses oleh B. Ya. Jadi dia mengirimkan 2 pesan, tetapi hanya 1 pesan yang bisa dikirimkan oleh B. Oke. Nah, sehingga tetapi pesan yang mana yang tidak yang diakses oleh B tadi, A itu tidak akan tahu. Ya. Jadi sehingga kalau ini threshold-nya itu adalah 1, 2. Jadi artinya bahwa A mengirim 2 pesan, tapi hanya 1 pesan yang bisa diakses oleh B. Ya. Ya, sehingga tapi 1 pesan yang diakses oleh B tadi itu A itu tidak tahu. Jadi di sini artinya protokol dari oblivious transfer ini akan mengakomodasi, melindungi secara fair, gitu ya, keamanan bagi pengirim dan juga privasi bagi penerima. Keamanan bagi pengirim tadi, kalau dia menghendaki agar hanya 1 saja yang bisa diakses oleh B, maka B tidak akan bisa mengakses lebih dari 1 informasi. Tetapi sebaliknya juga, informasi mana di antara 2 tadi yang dipilih oleh B, A juga tidak akan tahu. Ini menunjukkan ini adalah perlindungan pada privasi, karena orang menerima suatu informasi, orang menikmati suatu layanan digital misalkan, nah, itu harapannya hanya dia yang tahu, orang lain tidak boleh tahu. Nah, ini konsep oblivious transfer ini bisa dikembangkan juga, bisa nanti dengan menggunakan threshold-nya misalkan 1 N misalkan, ya. Jadi diberikan misalkan N, ya misalkan N-nya 5, ya, dikirimkan 5 pesan, tapi hanya 1 pesan yang boleh diakses. Itu atau juga KN, dikirimkan N pesan, tapi hanya K pesan yang bisa diakses. Nah, bergerak dari konsep oblivious transfer di kriptografi ini, maka kita bisa mengimplementasikan secret sharing scheme tadi itu pada ini oblivious content distribution system. Ya, jadi oblivious content distribution system tadi artinya misalkan si A sekarang dia jualan konten digital, ya, kemudian si B ini adalah customer-nya, ya, si B adalah customer-nya. Maka si A ini akan misalkan dia jualan movie misalkan. Tadi kalau kita ulang lagi threshold-nya 35 ya. Dia jualan movie, misalkan ada ini adalah movie 1, movie 2, movie 3, movie 4, ya, kemudian movie 5. Ya, jadi ada 5 movie yang kemudian dia tampilkan di websitenya itu, tapi ini masih dalam kondisi ini terenkripsi. Jadi ini terenkripsi, ya. Oke, jadi ini terenkripsi, sehingga dengan demikian kalau dia terenkripsi, maka ya sebenarnya ini bisa di download oleh banyak orang, ya, di-download oleh banyak orang, tetapi hanya mereka tidak bisa mendekripsi ini, tidak bisa memainkan. Jadi tidak bisa memainkan itu. Ya, ini tidak bisa mainkan karena dia tidak punya kunci dekripsi, gitu ya. Ya, jadi
ya, jadi seperti ini. Ya. Misalkan dari kelima movie yang dia jual tadi, misalkan dia menggunakan satu kunci dekripsi S, ya, satu kunci dekripsi S. Nah, oke, katakanlah customer ini mau membeli 2 movie saja, ya, dia beli 2 movie, ya, maka A ini akan memberikan kepada B sebuah kunci dekripsi dengan threshold-nya adalah 35. Jadi artinya 35. Jadi kunci dekripsi S ini akan di-share, ya, jadi akan di-share ke dalam 5 sharing, 5 pecahan. Jadi di sini ada S1, di sini ada S2, di sini ada S3, di sini ada S4, kemudian di sini ada S5. Ya. Nah, kemudian kalau sehingga dengan demikian apa yang terjadi kalau seandainya customer ini hanya akan membeli 2, ya, maka dia berikan ini 35. Artinya dia hanya bisa mengakses 2 movie. Ya, dia bisa mengambil 2 movie. Dalam satu sel ini ada sepasang fungsi S1, M1, S2, M2, S3, M3, S4, M4, S5, M5. Itu. Tetapi di antara sepasang tadi hanya satu fungsi yang bisa dieksekusi. Ya, jadi satu fungsi aja yang bisa dieksekusi. Jadi artinya kalau mengeksekusi S1 maka M1-nya itu akan disappear, tidak akan bisa diakses. Kalau dia mendapatkan S2 maka M2-nya itu akan hilang. Kemudian kalau dia mengakses S3 maka M3-nya itu hilang. Demikian juga sebaliknya kalau dia memainkan M4 maka S4-nya itu tidak bisa dieksekusi, kemudian memainkan M5 maka S5-nya juga tidak bisa dieksekusi. Nah, sehingga karena dia membeli 2, maka threshold dari kunci dekripsi yang diberikan itu adalah 35. Artinya apa? Secret atau kunci utama ini, ya, kunci utama S ini akan bisa direkonstruksi kalau minimal dia harus menggunakan 3 share. Ya. Otomatis kalau dia menggunakan 3 share, maka ini, ya, kalau misalkan share-nya yang digunakan S2, S4, S5 misalkan itu, maka otomatis M2, M4, M5 itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diakses. Ya, jadi artinya kalau dia memilih 2 movie, maka dia otomatis harus mengorbankan 3 movie yang lain untuk tidak diakses. Ya, ini. Sehingga kalau katakanlah B ini akan memilih misalkan untuk melihat M3 dan M5 misalkan. B memilih M3 dan M5, ya, maka dia akan menggunakan kunci, ya, jadi share S1, ya, jadi akan ada S1 di sini yang digunakan, kemudian ada S2 yang digunakan dan S4, ya. Jadi akhirnya dia menggunakan share 1, share 2, share 4 ini untuk merekonstruksi kembali S. Tuh. Nah, sehingga otomatis kalau S1 digunakan maka M1 ini tidak bisa dilihat, kemudian S2 digunakan maka M2 tidak bisa dilihat, kemudian S4 digunakan maka M4 tidak bisa dilihat. Tetapi dengan mengkolaborasikan S1, S2, S4 maka dia akan berhasil merekonstruksi S, di mana S itu akan dia bisa gunakan untuk mendekripsi M1 dan M5. Begitu. Jadi itu konsepnya. Jadi sehingga dengan demikian, kalau B tadi hanya beli 2 movie, membayar untuk 2 movie, maka dia tidak bisa mendapatkan akses lebih dari 2 movie. Dan itu
Itu artinya keamanan bagi konten provider ini terjaga, ya, terlindungi keamanannya. Tetapi di lain pihak, dua movie yang dipilih oleh B tadi tidak sampai diketahui oleh A. Kenapa? Ya tadi, setelah B misalkan M1, M2, M3, M4, M5 dalam bentuk cybertext tadi sudah bisa di-download dari websitenya A. Kemudian B tadi membayar kepada A untuk 2 movie. Maka A ini akan mengirimkan kepada B kunci dengan threshold 35 tadi kepada B. Sudah begitu kunci dengan threshold 35 itu diberikan kepada B, maka sudah selesai urusan antara A dan B. Nah, berikutnya B di decodernya itu akan memilih, oke, B yang memilih misalkan movie 35, maka otomatis dia harus mendapatkan share itu adalah share 1, share 2, share 4, kemudian rekonstruksi ini. Kalau misalkan dia nakalan, misalkan dia belinya 2, lalu dia nyoba untuk memilih misalkan M1, M3, M5, sehingga dia hanya akan mendapatkan 2 share saja, maka secret ini tidak akan bisa direkonstruksi. Dan dia tidak akan bisa mendekrip satu movie pun, ya, ini seperti itu. Tapi sehingga kalau misalkan dia memilih atau mengambil 2 movie di sini, maka ya dia harus jadi milih 2, ya, jadi beli 2, milihnya 2, maka yang 3 yang lainnya itu akan dikorbankan untuk mendapatkan rekonstruksi dari secret tadi untuk bisa mendekrip. Ya, ini jadi dalam protokol ini maka security atau keamanan bagi konten provider ini akan terjaga, kemudian privasi bagi pengguna itu juga akan terjaga. Jadi akan memberikan suatu perlindungan yang fair di antara konten provider dan juga user. Itu ya, ini. Jadi oke, kita lihat secara formal detailnya. Jadi intinya seperti ini, ya tadi sudah ini adalah serinya. Oke, nah ini. Jadi intinya dalam satu sel itu ada ini pasangan fungsi ini. GK ini get key, GC adalah get content untuk mendapatkan konten M1 dan seterusnya, GK2, GC2 dan seterusnya seperti ini. Nah, sehingga kalau dia mau mendapatkan K movie, maka dia harus mengorbankan N dikurangi K. Ya, ini. Jadi sehingga dia harus mengkonstruksi misalkan dengan GK plus 1 sampai dengan GKN untuk mendapatkan secret untuk bisa merekonstruksi ini, tetapi dia akan mengorbankan MK plus 1 sampai dengan MN untuk tidak bisa dilihat. Nih, nah setelah rekonstruksi S, maka itu dia bisa gunakan untuk mendekrip M1, M2 sampai dengan MN untuk bisa dilihat. Nah, gambarannya, konsepnya misalkan dalam jadi bagaimana itu bisa terjadi itu dengan menggunakan ini gambaran ada di model dari smart card untuk implementasi OCD. Jadi smart card seperti ini dalam setiap pasang itu dengan menggunakan TPB, temper proof bit, ya. Jadi menggunakan konsep dari one time program, ya, temper proof bit. Jadi kalau masih baru, misalkan ini smart masih baru, maka TPB tadi itu defaultnya adalah 0, ya. Jadi kalau defaultnya masih 0, maka kemudian begitu dia ada yang dieksekusi, maka TPB tadi akan menjadi 1. Atau bisa dibuat sebaliknya. Jadi defaultnya 1, kemudian kalau sudah ada dieksekusi, maka jadi 0. Dan misalkan, oke, kalau misalkan defaultnya adalah 1, misalkan, jadi nilainya hanya 1 atau 0, gitu ya. Jadi misalkan nilainya masih 1, maka ada satu fungsi yang bisa dieksekusi di sini. Tapi kalau sudah 1 yang dieksekusi, maka TPB tadi akan berubah jadi 0, maka yang lainnya tidak akan bisa dieksekusi. Jadi itu gambarannya kenapa kok dalam satu pasang fungsi tadi, kalau misalkan fungsi yang pertama itu sudah dieksekusi, maka fungsi yang berikutnya itu tidak bisa dieksekusi. Ya, ini. Jadi salah satu fungsi dieksekusi, maka yang lainnya akan disappear, akan tidak bisa diakses. Ya, ini.
Oke, jadi setiap pasangan ini ada TPP. Jadi seperti itu, sehingga kalau misalkan ada dia milih misalkan movie 1 sama dengan movie yang terakhir misalkan, maka yang lainnya tadi yang dieksekusi adalah GK-nya, GK2 sampai dengan GK plus N-1 gitu ya. Sehingga dengan demikian movie 2 sampai movie ke N-1 ini tidak bisa diakses. Jadi itu adalah gambaran dari model smart card yang bisa dikembangkan untuk mengimplementasikan OCD ini, yakni dengan menggunakan temporal-proof bit yang ada di dalam konsep one-time program. Jadi program yang hanya bisa dieksekusi hanya satu kali, selanjutnya kan dia akan disappear. Oke, nah protokol ini pun bisa dikembangkan, ya. Jadi artinya kalau tadi seandainya si pembeli tadi berhasil mendekrip movie 1 dan movie N, misalkan, ini bisa mendekrip ini, maka dia bisa memplay itu ya sebanyak-banyaknya. Ya. Bisa jadi kemudian akan digunakan movie 1 dan movie N setelah dia dekrip tadi, lalu dia jual ke orang lain sebanyak-banyaknya. Ya. Ini maka, nah konsep ini bisa protokol ini bisa dimodifikasi. Jadi misalkan aja untuk mencegah tadi, karena kalau misalnya ini menjual sebanyak-banyaknya, akhirnya si konten provider pertamanya tidak mendapatkan apa-apa, tidak, jadi copyright-nya akan dilanggar. Nah, maka bisa jadi ini dibuat konsep tambahan, jadi ada fitur tambahan di mana selain bisa mendekrip berapa movie yang bisa didekrip, tapi untuk berikutnya dia bisa juga mengimplementasikan ini. Jadi mengimplementasikan berapa play, ya. Jadi berapa kali movie tadi bisa dimainkan. Jadi artinya misalkan 2 movie yang dia beli gitu. Lalu dengan main misalkan 10 kali. Main 10 kali, misalkan movie pertama dimainkan 8 kali, movie yang kedua dimainkan 2 kali. Atau juga movie pertama 5 kali, movie kedua 5 kali. Begitu ya. Jadi artinya movie yang pertama itu 3 kali, movie yang kedua 7 kali. Pokoknya keseluruhan dari per main play tadi adalah misalkan 10 kali. Sehingga dengan demikian, kalaupun toh mereka bisa mendownload 2 movie lalu menjualnya, maka yang dia berhasil jual itu tidak lebih dari 10, ya, tidak kombinasi 10, ya, tidak bisa lebih dari 10, ya, sehingga tidak terlalu merugikan yang pemilik asli. Itu ya, ini gambaran jadi dari implementasi kriptografi pada secret sharing scheme, kemudian bagaimana konsep dari secret sharing scheme tadi awalnya dibangun, ya, kemudian ternyata dari secret sharing scheme tadi itu bisa dikembangkan lagi untuk implementasi pada Evolvius transfer, kemudian secara aplikatif itu juga bisa dikembangkan pada konteks Oblivious Content Distribution, jadi misalkan pada e-business, penjualan konten digital, ya, lewat website, lalu hanya semua konten yang sudah dienkripsi ya, diupload di website, kemudian orang bisa mendownload, tapi sebelum dia mendapatkan kuncinya, maka dia tidak bisa menikmati konten digital, maka dia harus beli kunci. Jadi artinya transaksi tadi sebenarnya ada transaksi untuk pembelian kunci, ya. Jadi tergantung berapa. Kalau misalkan movie yang ditawarkan 5, kemudian yang dibeli 2, ya kuncinya adalah threshold-nya 53. Kalau 5 yang dibeli 1, ya threshold-nya 54 dan seterusnya. Jadi itu gambaran implementasi dari secret sharing scheme yang bisa dikembangkan untuk hal-hal implementatif tadi. Baik, mungkin dari sini ada sesuatu yang ditanyakan, silakan.
Baik, saudara, perlu saya beritahukan bahwa pekan depan kita sudah masuki pekan yang ke-8, ya, jadi pekan yang ke-8 sehingga ini sudah waktunya untuk UTS. Materinya ya mulai dari awal sampai sekarang ini, ya, dan untuk UTS-nya nanti kita akan soalnya akan kita update, kita upload untuk upload untuk soalnya pada jam yang sama sekarang. Jadi jam 7 ya, jam 7 kita upload, kemudian nanti Anda kita beri waktu untuk 24 jam untuk mengerjakan soal itu untuk di upload pada repository yang kita sediakan. Oke, mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada sesuatu yang ditanyakan, maka untuk pertemuan hari ini saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan dipersiapkan untuk pekan depan, hari Rabu depan kita lakukan UTS. Nanti kita beri waktu 24 jam untuk pengerjaan UTS tadi. Terima kasih dan selamat pagi.